Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fuad dari 12 IPA 3 akan melanjutkan satu praktek lagi, yaitu sekarang saya akan melakukan percobaan yaitu praktek pengisian dan pengosongan kapasitor. Tujuan dari praktek ini adalah untuk membuktikan apa perbedaan dari kapasitor 500 milifarad dan kapasitor 1 farad. Nanti kita akan lihat perbedaan di voltasenya per detiknya. Nanti kita akan lihat berapa lama pengisian per 5 detik atau sebagainya. Untuk detailnya nanti saya akan melakukan praktek ini di virtual lab. Untuk alat dan bahannya di virtual lab kita akan memakai virtual lab. Oleh karena itu di virtual labnya kita hanya membutuhkan yaitu satu kapasitornya, lalu di kapasitor tersebut kita membutuhkan yang 500 milifarad dan 1 farad, lalu kita membutuhkan baterai yang 12 volt saja, lalu saklar, terus kabel-kabelnya, dan lampu untuk memastikan bahwa rangkaian itu bekerja. Nah, lalu kita perlu tahu dulu apa itu kapasitor. Nah, kapasitor itu adalah komponen listrik yang memiliki fungsi untuk menyimpan energi listrik, seperti baterai. Nah, dalam kapasitor itu biasanya itu terdiri dari dua lempeng. Jadi dua lempeng ini tuh konduktor. Nah, di tengah-tengahnya itu ada jarak. Nah, biasanya di tengahnya itu ada isolator. Nah, isolator itu bisa beda-beda, bisa keramik, bisa kertas. Nah, itu nanti disebutnya isolator tersebut itu dielektrik. Nah, setiap bahan yang tadi kayak kertas, keramik itu memiliki konstanta dielektrik yang berbeda. Nah, itu nanti berpengaruh kepada kapasitansi dari kapasitor itu sendiri. Nah, kapasitansi itu apa? Kapasitansi itu adalah kemampuan dari suatu kapasitor untuk menyimpan energi listriknya, kayak satuannya itu farad, kayak tadi 500 milifarad dan 1 farad. Nah, untuk keterkaitannya dengan tegangan, nanti kita akan buktikan di virtual lab. Mari kita langsung ke virtual labnya saja. Nah, kan sekarang kita sudah di virtual lab nih. Jadi kita langsung aja masukin tadi apa aja alat-alat yang dibutuhkan sama itu. Pertama kan kita membutuhkan kapasitor, baterai. Sekarang kita coba cari dulu kapasitor. Kita pakai yang 500 farad aja dulu, milifarad. Lalu kita membutuhkan saklar tadi buat memutus sambungkan rangkaian. Lalu kita membutuhkan baterai, tadi kita pakai saja yang 12 volt. Lalu lampu untuk memastikan apakah rangkaian ini berjalan atau nyala atau enggak, maksudnya tersambung atau enggak. Nah, ini udah jadi rangkaiannya. Jadi nanti konsepnya nanti kita hitung selama 5 detik. Lalu kita nyalakan saklarnya. Nanti kita hitung per 5 detik berapa volt yang sudah didapat dari kapasitor tersebut. Nah, kita pakai voltmeter dulu supaya kita bisa mengukur, dan ampermeter untuk melihat keterkaitannya dengan percobaan ini tuh apa. Terus sekarang mungkin kita langsung cari aja. Kita mulai dari 5 detik. Pertama kita harus mencatatnya pakai buku, dan kita jangan lupa untuk menghitungnya. 5 detik pertama. Itu dalam 5 detik 10,5 volt ya didapatnya. Lalu 11,8 volt. Dan sebelum 5 detik itu pun sudah penuh 12 volt. Nanti untuk angka pastinya nanti saya masukkan di tabel berapa untuk melihat lebih pastinya. Sekarang karena sudah penuh, sekarang kita ganti pakai kapasitor yang 1 farad. Yang 500 faradnya karena sudah penuh kita taruh aja di sini. Nanti kita pakai lagi untuk pengosongan. Untuk ini metodenya sama seperti tadi, yaitu menghitung tegangannya berapa per 5 detik. Jadi siapkan stopwatch dan itunya. Sekarang kita mulai. 5 detik pertama 7,05 volt.
lalu 10,2 volt, (11,4 volt). Terlihat ya ini lebih lama. 11,7 volt, masih 11,9 volt, dan 12 volt. Nah, ini untuk pengisian kapasitor, nanti datanya kita olah ya. Jadi kita nanti yang sudah dicatat tadi sama saya, nanti kita olah lagi. Sekarang mungkin sekarang kita mencoba yang pengosongan kapasitor dulu. Pengosongan kapasitor kita pakai yang 500 mF dulu. Metodenya sama kayak tadi. Langsung aja kita pakai saklarnya, langsung dinyalain. Tapi jangan lupa untuk memindahkan dulu baterainya ya. Jadi ini nggak pakai baterai, jadi sumbernya itu dari kapasitor. Jadi lampu ini rangkaian ini di sumber voltnya oleh kapasitor ya. Jadi langsung aja kita nyalain, coba kita hitung 5 detik seperti tadi. Lima detik pertama langsung mengurangi 10 volt ya. (0,236 volt), (0,0331 volt), dan sebelum 5 detik lagi sudah mencapai 0 volt. Sekarang kita coba yang 1 farad. Langsung kita coba aja seperti tadi. Terlihat itu berkurangnya lebih lama ya daripada yang 500 mF. (1,51), (0,601), (0,227 volt), (0,0978 volt). Terlihatnya semakin rendah voltnya, pengosongannya semakin lama. 0,0332, masih ada 0,0127 volt, dan habis. Nah, sekarang kita sudah dapat data-datanya ya tadi buat 1 farad dan yang 500 mF itu bagaimana per 5 detik pengisian dan pengosongannya. Nanti datanya akan saya olah dan disajikan dalam bentuk tabel dan dalam bentuk grafik. Nah, tapi sebelum itu tadi kan kita lihat bahwa kalau misalnya pas pengisian itu kalau semakin udah mau mendekati 12 volt atau dari volt dari baterainya itu volt maksimalnya itu semakin lama penuhnya. Itu dikarenakan muatan yang di dalam kapasitor itu sudah kan hampir penuh tuh. Jadi yang di dalamnya menolak buat muatan lain untuk masuk ke kapasitor itu, makanya itu lebih lama. Tapi saat pengosongan itu kan lebih lama juga itunya. Pas udah makin habis itu lebih lama untuk pengosongannya. Itu ya sama kayak tadi. Ini contoh ini bisa dilihat pada baterai HP kita. Misalnya kalau misalnya lagi ngecas terus kan mau 100, itu kan kerasanya kayak lama banget. Nah itu. Nah terus kalau misalnya HP kita lowbat, terus 1%, 2% itu rasanya kayak banyak banget, gak habis-habis kan. Jadi ditaruh itu juga masih lebih lama. Nah itu salah satu contohnya kenapa ini bisa bekerja. Lalu tadi satu lagi yang dilupa yaitu ampere meter. Nah ampere meter kan tadi mau dilihat keterkaitannya. Nah itu bisa dilihat bahwa semakin tinggi
tegangan yang didapat di kapasitornya itu ampernya lebih kecil, ampernya makin kecil, itu kan ya pakai rumus biasa aja. Jadi volt kan semakin voltnya membesar berarti ampernya mengecil. Nah itu jadi mungkin dari percobaan ini kita langsung saja ambil contoh datanya, dan mungkin nanti saya bisa jelaskan lebih lanjut. Saya buat tabelnya dulu. Nah, ini saya udah beres bikin tabel dan grafiknya. Nanti kita lihat dan kita bisa narik kesimpulan bagaimana caranya. Nah, ini kan kita bisa lihat nih, kalau untuk pengisian kapasitor. Pengisian kapasitor itu bisa dilihat dari waktunya saja. Kalau 500 mF itu cuma mengambil waktu 13 detik. Tapi kalau 1 farad itu 27 detik. Itu hampir ya setengahnya lah. Nah, terus berarti kita bisa tahu bahwa pengisian dari kapasitor 1 farad itu lebih lama daripada pengisian yang 500 mF. Nah, terus itu juga kita bisa lihat dari grafiknya itu pas di waktu 5 detik itu volt yang didapatkan oleh kapasitor 500 mF itu lebih tinggi daripada tegangan yang sudah didapat oleh kapasitor 1 farad. Nah, itu membuktikan bahwa ya pengisian dari kapasitor yang lebih kecil itu lebih cepat. Itu dari yang pengisiannya. Lalu yang pengosongannya kita bisa lihat juga sama. Kalau yang 1 farad itu sampai 37 detik, kalau yang 500 mF itu hanya 18 detik. Hampir sama ya, itu hanya setengahnya, atau tidak ya, mungkin nggak terlalu detail gitu ya angkanya, tapi ya kurang lebih setengahnya. Nah, itu kita bisa lihat bahwa dalam penurunan tegangannya kita bisa lihat dalam waktu 5 detik itu yang 1 farad masih memiliki 4,32 volt, tapi yang 500 farad sudah tinggal 2 volt. Berarti ini juga membuktikan bahwa dalam pengosongan juga itu kapasitor yang lebih kecil itu memiliki kecepatan untuk penurunan pengosongannya itu lebih besar, lebih cepat gitu. Jadi ya ngisinya lebih cepat, tapi habisnya juga lebih cepat. Nah, mungkin dari data ini itu yang kita bisa ambil dari keterkaitan dari kapasitor dan kapasitansi dari kapasitor dan tegangan dan dalam waktu. Jadi dari percobaan tadi dan dari data-data tadi yang sudah kita peroleh, berarti kita dapat menarik kesimpulan, yaitu bahwa kalau semakin kecil kapasitansi dari kapasitor itu semakin cepat pengisiannya dan semakin cepat juga pengosongannya. Tapi semakin besar kapasitansi dari suatu kapasitor itu semakin lama pengisiannya, tapi semakin lama juga pengosongannya. Jadi mungkin itu yang bisa saya dapat dari praktek kali ini, yaitu pengisian dan pengosongan kapasitor. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Fuad dari 12 IPA 3 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.